Situs Palmyra, Syria. Jalan sutra yang menghubungkan Cina dengan Eropa mulai berkembang pesat antara abad pertama dan ketiga. Palmyra menjadi sangat makmur sebagai salah satu pusat perdagangan di sepanjang rute yang terkenal itu. Situs arkeologi Palmyra memberikan bukti yang sangat jelas tentang kemakmuran tersebut. Palmyra dicanangkan sebagai warisan dunia pada 1980. Perjalanan dengan karavan menyusuri jalan sutra dibayangi panas gurun yang membakar. Baik berangkat dari timur maupun barat. Tantangan berat terakhir yang harus dihadapi pedagang jalan sutra sebelum sampai di Laut Mediterania adalah menyeberangi gurun Syria. Palmyra adalah kota oase di tengah gurun Syria. Untuk menyeberangi gurun Syria, karavan harus bertahan dalam perjalanan panjang, kurang lebih 1000 km atau 620 mil, yang memakan waktu hampir 40 hari jika mengendarai unta. Nama Palmyra berasal dari kata Yunani untuk pohon palem. Terletak pada titik persimpangan Yunani Romawi dan budaya Oriental Asia, Palmyra memperlihatkan pengaruh baik timur maupun barat. Tapi kota gurun ini juga memiliki karakteristik unik dan mengembangkan identitas khasnya sendiri. Jalan bertiang gaya Romawi dengan tiang-tiang batu kapur setinggi 750 meter, 31 kaki, masing-masing berdiameter 90 cm atau 35 inci. Jalan itu sendiri panjangnya 1,2 km atau tidak sampai 1 mil. Patung orang-orang yang memegang peranan penting dalam sejarah Palmyra dipajang di atas tiang-tiang Korintian ini. Prestasi mereka dikoreskan baik dalam abjad Yunani maupun huruf Palmyra. Patung Ratu Zenobia, ratu terakhir Palmyra, pernah berdiri di atas tiang ini. Ratu Zenobia yang termasyur dan saleh. Demikian bunyi salah satu pujian. Jika ada orang yang bisa dianggap tokoh paling terkenal dan paling penting dalam sejarah Palmyra, itu adalah Ratu Zenobia. Pada abad ketiga, Palmyra secara resmi merupakan bagian dari kerajaan Romawi. Zenobia, yang mengidentifikasikan dirinya sebagai keturunan Ratu Mesir Cleopatra, telah memperluas daerah kekuasaannya hingga meliputi wilayah sangat luas yang di dalamnya termasuk Mesir dan juga beberapa bagian Anatolia. Perluasan ini akhirnya membuat Ratu Zenobia berselisih dengan Roma. Semakin jauh menyusuri jalan bertiang ini, kita tiba di pusat reruntuhan. Di sini terdapat tetrapilon yang menuntun pengunjung ke 4 titik kompas kota ini. Tetrapilon terbuat dari granit merah yang diangkut dari Mesir. Kabarnya, sebuah patung berdiri di atas keempat gerbang tetrapilon. Teater bundar ini memperlihatkan pengaruh Romawi atas kota ini. Gaya arsitektur teater ini sangat khas Palmyra. Gabungan antara desain Romawi dan Oriental. Lokasi kuno untuk melakukan bisnis. Prasasti batu yang diterjemahkan menegaskan bahwa diberlakukan tarif pada barang-barang dagangan. Sebuah gerbang monumental didirikan untuk memperingati perluasan otonomi politik Palmyra. Hiasan yang indah dan elegan mengungkapkan kekayaan sekaligus kebahagiaan warga kota. Dibangun pada awal abad ke-1,
dan terus diperluas selama 2 abad berikutnya. Ini adalah kuil terbesar di Palmyra. Kuil Bel. Bel, dewa pelindung Palmyra. Bagian dalam kuil, hanya pendeta serta sejumlah kecil pejabat agama yang boleh memasuki kuil. Bel adalah dewa langit, dan dia disertai oleh dewa matahari serta bulan. Dewa matahari, dewa bulan, dan dewa langit Bel dipuja sebagai 3 dewa utama Palmyra. Lembah makam. Hanya 10 dari menara makam ini yang tersisa. Mereka dibangun sebagai makam eksklusif untuk klan-klan yang kuat dan dibuat dengan gaya yang hanya ditemukan di Palmyra. Menara makam Erebel Tomb Tower. Dinding-dinding menara ini memiliki ornamen mewah dari lantai hingga langit-langit. Kain sutra Cina dari periode dinasti Han ditemukan di sini. Begitu pula barang-barang impor lainnya yang dibawa ke Palmyra oleh para pedagang dari Jalan Sutra. Sebuah makam bawah tanah ditemukan tanpa sengaja pada tahun 1957 saat tengah memasang pipa minyak. Dinamakan makam bawah tanah Artaban sesuai dengan nama orang yang membangunnya. Pola tangan bergandeng pada pahatan relief menandakan ikatan keluarga yang kuat, menggambarkan hubungan yang diinginkan antara orang tua dengan anak, dan antara yang hidup dengan orang mati yang tinggal di dunia selanjutnya. Terdapat lukisan dinding di dalam makam bernama Makam 3 Bersaudara. Lukisan ini menggambarkan Dewi Kemenangan yang berdiri di atas bola dan memegang bingkai bundar. Bingkai tersebut berisi kenangan akan mereka yang telah mati. Kaisar Romawi Diocletian mendirikan pangkalan militer di sini, yang terletak di dekat lembah makam. Karena diperkirakan pola anggur gaya Arab ini merupakan motif kerajaan yang digunakan di istana, dapat disimpulkan bahwa tempat ini mungkin pernah menjadi istana Ratu Zenobia. Tahun 273, pasukan Zenobia dikalahkan oleh Kaisar Romawi Aurelia, dan kota Palmyra yang indah kemudian dihancur leburkan. Ada perbedaan pendapat mengenai apa yang terjadi pada Zenobia. Bukti sejarahnya tidak jelas. Menurut satu tradisi, Zenobia diarak keliling kota Roma dengan rantai emas. Dikisahkan dia nyaris tak mampu berjalan karena beratnya perhiasan yang dia kenakan. Puing-puing Palmyra terbaring dalam kesunyian, tumpuk satu sama lain dan tergeletak di bawah tanah. Diperkirakan bahwa penggalian kota ini sampai selesai mungkin butuh waktu lebih dari 100 tahun. Palmyra, seperti banyak situs penting lainnya yang terkait dengan hubungan perdagangan timur dan barat kuno, kota ini berkembang dan kemudian lenyap di sisi Jalan Sutra.